Andai dunia tahu lebih awal, mungkin mereka tak akan menyangka bahwa negeri kepulauan yang dulu hanya menjadi pasar bagi senjata buatan asing, kini menjadi produsen yang diperhitungkan. Indonesia, negara yang dahulu membeli, kini menjadi negara yang dijajaki. Bukan lagi sekadar penonton, tapi pelaku utama dalam percaturan industri militer dunia. Bulan ini, sebuah kabar mengejutkan datang dari markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam misi perdamaian di Afrika, pasukan PBB terlihat menggunakan senapan serbu berlabel buatan Indonesia. Senjata yang biasanya diasosiasikan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, atau Cina, kini datang dari sebuah pabrik di Bandung, Jawa Barat. Tidak hanya itu, kapal patroli cepat bertenaga tinggi dengan radar buatan lokal juga terekam tengah menjaga zona laut konflik di kawasan Timur Tengah. Siapa sangka nama Indonesia terukir di badan kapal, jelas terlihat oleh drone mata-mata dari negara-negara besar. Kebangkitan ini bukan sulap. Ia adalah hasil dari perjuangan panjang dari generasi ke generasi yang menolak untuk sekadar menjadi pasar dan mulai berani menjadi pemain. Di masa lalu, Indonesia memang tercatat sebagai negara pengimpor besar alutsista. Jet tempur, tank, hingga peluru kendali, semua datang dari luar negeri. Tapi hari ini, situasinya telah berbalik arah. Dunia mulai menoleh ke Indonesia. Bahkan, beberapa negara di Afrika, Asia Tengah, hingga Amerika Latin kini masuk dalam daftar pemesan tetap produk militer buatan anak bangsa. Namun, yang paling menyentuh bukan soal ekspor besar-besaran atau keuntungan ekonomi yang berlimpah. Yang membuat dada membusung bangga adalah bagaimana semua ini bisa terjadi tanpa menghilangkan identitas bangsa. Desain alutsista Indonesia tidak hanya canggih, tapi juga mengusung filosofi lokal, efisien, adaptif terhadap medan tropis, dan kuat dalam kondisi ekstrim. Inilah bukti bahwa teknologi tinggi bisa tumbuh di tanah yang kaya akan nilai budaya. Sayangnya, tidak semua warga Indonesia menyadari kebesaran ini. Di saat militer asing menganalisis keunggulan teknis senjata Indonesia, masih banyak masyarakat kita yang bahkan tak tahu bahwa senapan yang dipakai tentara luar adalah hasil karya putra-putri negeri sendiri. Sebuah ironi yang menyakitkan. Kita lebih bangga pada produk luar daripada yang dibuat di negeri sendiri. Mari kita lihat lebih dalam. Siapa saja yang membeli senjata Indonesia? Apa saja jenis alutsista yang mereka buru? Dan mengapa dunia begitu tertarik? Bahkan sampai rela antre dan mengajukan lisensi produksi di negara mereka sendiri. Dunia telah berubah. Indonesia tidak lagi sekadar penonton. Kita sedang berdiri di panggung dunia dan kita tidak akan turun dalam waktu dekat. Di balik layar ekspor senjata Indonesia yang makin ramai, terdapat nama-nama alutsista yang diam-diam membuat negara lain penasaran, kagum, bahkan iri. Alat utama sistem persenjataan alutsista buatan Indonesia kini menjadi incaran berbagai negara berkembang, dan tidak sedikit yang berasal dari kawasan rawan konflik. Fakta ini bukan hanya menjadi bukti keberhasilan industri pertahanan nasional, tapi juga menjadi babak baru dalam sejarah kemandirian militer bangsa. Mari kita mulai dari yang paling banyak diburu. Senapan serbu SS-2 buatan PT Pindad. Senapan ini telah teruji dalam berbagai latihan tempur internasional, termasuk dalam ajang AARM, ASEAN Armies Rifle Meet. Tak hanya presisi tinggi dan ringan, SS-2 juga dikenal tangguh dalam kondisi medan tropis dan lembab, sesuatu yang jarang dimiliki senjata buatan barat. Negara-negara seperti Filipina, Timor Leste, dan Bangladesh tercatat pernah memesan dalam jumlah besar. Bahkan Nepal dan beberapa negara di kawasan Afrika Timur tertarik untuk menjadikannya sebagai senjata standar nasional. Lebih mengejutkan lagi, ada kabar bahwa beberapa unit pasukan penjaga perdamaian PBB menggunakan senjata ini karena dinilai lebih cocok untuk iklim ekstrim dan tidak rewel dalam perawatan lapangan.
Kemudian ada kapal cepat rudal KCR 60 meter buatan PT PAL Indonesia. Kapal ini dilengkapi dengan sistem persenjataan modern, radar canggih, dan desain siluman untuk menghindari deteksi musuh. Dalam beberapa tahun terakhir, Uni Emirat Arab, Nigeria, dan Senegal menunjukkan minat kuat terhadap KCR buatan Indonesia ini. Bahkan delegasi militer dari negara-negara Afrika Barat beberapa kali datang langsung ke Surabaya untuk melakukan uji coba laut atau sea trial. Tak ketinggalan adalah Panzer Anoa 6x6, kendaraan tempur lapis baja produksi PT Pindad. Kendaraan ini bukan hanya digunakan oleh militer Indonesia dalam misi-misi perdamaian di Lebanon dan Sudan, tapi juga telah dijual ke beberapa negara. Brunei Darussalam termasuk negara pertama yang mengapresiasi performa Anoa dan menggunakannya untuk pengamanan dalam negeri. Hal yang membuat Anoa unggul bukan hanya desain ergonomis dan daya tahan terhadap serangan, tetapi juga kemampuannya beradaptasi dengan berbagai misi, dari transportasi pasukan, ambulans tempur, hingga komando lapangan. Dengan harga yang jauh lebih murah dibanding produk dari Eropa, tapi performa yang tak kalah, Anoa menjadi idola baru di pasar kendaraan lapis baja. Lalu ada pula peluncur roket Astros 2 Mk6 yang kini tengah dikembangkan melalui kerjasama strategis antara Indonesia dan Brasil. Meski belum 100% lokal, Indonesia sudah berani memproduksi sebagian besar komponen secara mandiri, termasuk sistem kendali, chassis kendaraan, dan sebagian munisi. Beberapa negara Asia Tenggara mulai mempertimbangkan membeli versi modifikasi dari peluncur ini yang dirakit di Indonesia. Indonesia juga telah memproduksi munisi kaliber besar melalui PT Dahana dan PT Pindad, serta torpedo dan rudal bawah air melalui PT Land Industri dan PT PAL. Bahkan radar militer, sistem elektronika tempur, dan sistem komunikasi digital taktis mulai diproduksi oleh PT Land dan telah diekspor ke negara-negara Asia Selatan dalam skala terbatas. Rahasia di balik daya saing Alutsista RI. Apa yang membuat alutsista buatan Indonesia begitu diminati? Jawabannya bukan hanya pada harga yang kompetitif. Ada beberapa faktor kunci. Iklim tropis dan medan ekstrim. Desain senjata Indonesia sejak awal dikembangkan untuk bertahan dalam kondisi ekstrim. Hal ini menjadi nilai tambah bagi negara-negara di Afrika dan Asia yang memiliki medan dan iklim serupa. Senjata dari Eropa seringkali tidak tahan kelembapan tinggi dan sulit diperbaiki tanpa infrastruktur yang memadai. Perawakan mudah dan biaya rendah. Salah satu keluhan dari banyak negara berkembang saat membeli senjata barat adalah biaya pemeliharaan yang tinggi dan ketergantungan pada suku cadang impor. Alutsista RI dirancang dengan komponen modular, mudah dirawat, dan tersedia spare part dalam negeri. Keberanian inovasi lokal. Banyak komponen alutsista Indonesia dirancang oleh insinyur muda dan akademisi kampus lokal. Beberapa inovasi bahkan muncul dari kerjasama riset antara TNI, PTDI, PT Land, dan perguruan tinggi seperti ITB dan ITS. Teknologi drone, kendali elektronik, dan AI militer mulai dikembangkan dengan pola gotong royong nasional. Sertifikasi dan uji coba internasional. Produk-produk unggulan Indonesia telah melalui uji coba dan sertifikasi dari badan internasional. Ini membuatnya legal dan sah digunakan oleh negara lain di bawah payung kerjasama PBB atau blok regional. Langkah strategis pemerintah. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan dan Kementerian BUMN kini menerapkan strategi ganda, meningkatkan ekspor, dan memperkuat produksi dalam negeri. Langkah-langkah yang diambil antara lain insentif ekspor untuk BUMN pertahanan, diplomasi militer ekonomi, di mana alutsista RI masuk dalam paket kerjasama antar negara, peningkatan TKDN untuk semakin mandiri dan tidak tergantung impor. Tak hanya itu, Kemenhan juga tengah menyusun roadmap alutsista 2035 untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari 10 eksportir alutsista terbesar dunia. Ironi di negeri sendiri. Namun di balik semua capaian ini, ada kegelisahan tersendiri. Saat negara lain percaya dan membeli senjata Indonesia, masyarakat kita sendiri masih banyak yang belum tahu, bahkan meremehkan kemampuan industri dalam negeri.
Sebagian besar warga lebih mengenal M16, AK-47, atau F-35 ketimbang SS-2, Anoa, atau Elang Hitam, drone Malay Indonesia. Lebih percaya pada produk luar ketimbang hasil kerja keras bangsa sendiri. Padahal kenyataan di medan pertempuran membuktikan buatan Indonesia tak bisa dipandang sebelah mata. Kini, saat pesanan dari luar negeri mengalir deras dan pabrik-pabrik senjata lokal bekerja siang malam, satu pertanyaan besar menggantung di langit merah putih. Kapan kita sendiri percaya dan bangga dengan karya kita sendiri?